Sialan kamu, dasar muka jelek nggak tahu diri. Ngapain kamu di sini? Maaf, saya hanya ingin ketemu saja sama kamu, Karni. Aku tuh nggak butuh teman jelek kayak kamu. Sana, pergi. Aku serem tuh nggak deket-deket sama kamu. Aku nggak ada maksud apa-apa, cuman pengen nemenin aja. Woi, anak jin, ngapain kamu? Ganggu pacarku ya? Enggak, aku nggak bermaksud jahat. Bohong kamu! Ayo pergi! Hah? Mau lagi! Ayo pergi! Kurang ajar! Pergi! Kurang ajar! Kamu bawa apa? Ngapain kamu kesini? Saya cuma mau lewat, Pak. Jangan lewat sini. Daganganku nggak bisa laku kalau kiosku ini dilewatin kamu. Cepat pergi kamu. Ayo pergi. Pergi. Hei, pelaku mulut itu. Lihat oleh pelaku itu. Sampai dengan aku tumpah ini. Kamu sial. Hah? Maaf, Pak. Maaf. Saya nggak sengaja. Kok nggak sengaja gimana sih? Lihat, barangku udah rusak ini. Dasar pembahas sial. Pergi sana, pergi! Pergi! Siap. Awas kamu. Aku akan balas hinaan kamu. Bu. Kenapa semua orang tidak suka sama aku? Kenapa aku selalu diejek-ejek? Kalau aku ini anak jin. Anak yang menjijikkan. Apa benar, Bu? Kalau aku ini anak jin. Kata siapa, Toger? Kamu tuh bener-bener anaknya ibu kok. Ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Tapi kenapa semua orang tidak suka? Kenapa semua orang selalu jijik? Selalu mengejek-ejek? Tidak ada yang mau jadi temanku. Tidak ada yang mau jadi sahabat. Sabar, Toger. Sabar. Biarin aja mereka mau kayak gitu. Biar Gusti Allah yang membalas kelakuan mereka. Kamu sabar. Enggak, Bu. Aku enggak mau terus-terusan begini. Aku enggak mau punya wajah yang jelek seperti ini. Aku mau sembuh, Bu. Pokoknya aku harus diobati. Aku nggak mau tahu, pokoknya harus diobati. Aku harus sembuh, Bu. Sadar, Toger. Kamu memang punya wajah seperti ini. Kamu harus terima itu. Dulu aku nggak jelek seperti ini, Bu. Ibu nggak perlu ngata-ngatain aku jelek seperti itu. Ngerti, Bu? Iya, Ger, lepasin. Ini ibumu. Sadar, Eleng toh. Sabar, Toger, sabar. Jangan bersedih seperti ini. Siapa yang nggak sedih, Bu? Punya wajah jelek seperti ini. Tidak ada yang mau nikah sama aku. Kamu mau nikah, Ger?
cuma kamu yang mengerti aku di dunia ini. Debbie, bisa balik lagi. Ini lebih enak. Memangnya di Surabaya nggak enak toh? Ya enak juga sih. Pak De sama Budi juga baik sama aku. Tapi walaupun gimana kan enak, lebih enak tinggal sama orang tua. Alah si Non, enak sama orang tua apa memang karena dekat sama Mas Ganjar? Ih, Bibi apaan sih? Alah Non. Itu kan anaknya Mbok Jinten, ayo. Berhenti. Apa? Hah? Kamu melek gak sih? Ngapain kamu belain si buruk rupa ini? Ya aku cuma kasihan aja sama dia. Kasian. Kamu itu cantik, tapi sayang kamu buta. Ngapain kamu belain dia? Jelek-jelek begini juga manusia tahu. Kalian tuh nggak boleh menghina seperti itu. Untung kamu ada yang belain. Tapi kalau enggak, sampai kapanpun, ingat, kita nggak mau gaul sama kamu. Wah! Budak. Kamu gak apa-apa kan? Bangun, ayo bangun. Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Kamu anaknya Mbok Jinten ya? Kamu siapa? Kok tahu ibuku? Ini loh, Non Ngarini, anaknya Bu Marbun. Tapi nggak pernah kelihatan. Iya, selama ini soalnya aku tinggal sama Pak De di Surabaya. Makasih ya, sekali lagi. Iya, sama-sama. Aku duluan ya. Hati-hati loh. Nggak boleh lama-lama keluar rumah. Nanti dimarahin bapak loh. Ntar dulu dong, Bi. Duh, Mas Ganjar kemana sih? Mungkin ada halangan. Dia nggak bisa datang. Pulang aja yuk. Ini Ya ampun, Siswo. Kamu ngagetin aja. Kamu mau kemana? aku mau ketemu sama ibu. Tapi boleh bareng sama kalian? Apa? Kamu mau bareng sama kita? Kamu kan tahu rumahnya Pak Marbun. Ya udah, kamu duluan aja. Udah, Bi, nggak apa-apa. Kamu mau ketemu sama ibu kamu? Ya udah yuk kalau mau bareng. Kamu tunggu di sini ya. Biar makmu si Mbok yang panggil. So, kamu ngapain kesini? Aku mau jemput ibu. Tadi barengan sama Harini. Kamu tuh nggak boleh panggil nama. Panggil Non Harini. Iya, tadi barengan sama non Harini. Terus, Ternyata dia tuh cantik ya, Bu. kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Nanti banyak yang dengar. Ayo kita pulang. Ayo. Bu, tolong Bu. Tolong lamarin Harini buat aku, Bu. Ya? Sadar Toger, Eling. Kamu tuh siapa? Gak mungkin ibu ngelamar Non Harini. Emang kenapa, Bu? Aku nggak boleh nikah. Bukan itu boleh kamu boleh kawin tapi nggak sama Non Harini. Itu nggak mungkin. Kenapa, Bu? Apa karena wajahku? Bukan, Ger, bukan itu. Kamu tuh sadar siapa kamu, siapa ibumu ini? Ibu cuma pembantu di rumahnya Pak Marbun. Gak mungkin ibu ngelamar anak majikan ibu. Pasti karena wajahku yang buruk ini kan, Bu?
Tumben. Kelihatannya sedih gitu. Kayak mikirin apa toh? Gak ada apa-apa, Tonon. Mbok yo cerita. Siapa tahu aku bisa bantu. Bu, jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Iya, aku janji. Aku nih lagi bingung banget. Bingung kenapa toh? Apa sampean perlu duit? Sampean tinggal ngomong sama Pak Marbun, kan beres. Bukan, masalahnya bukan duit. Lah terus? Masalahnya itu siswa anakku. Dia minta kawin, Nam. Alah, Mbok Jinten. Wong anak minta kawin aja kok bingung. Tinggal dikawinkan aja. Kalau memang sudah ada perempuan yang mau jadi istrinya siswa. Lah ini masalahnya dia mau nikah sama orang yang nggak mungkin jadi istrinya. Pancen siapa yang mau dinikahi siswa? Non hari ini. Apa? Non hari ini? Siswa, kamu mau kemana kok rapi banget? Tadi dari rumah sengaja memang mau ketemu sama kamu. Kenapa? Ada yang gangguin kamu lagi? Enggak. Cuman ada yang pengen disampaikan. Ya udah ngomong aja. Aku cinta sama kamu. Apa? Kamu pasti bercanda kan, Siswo? Enggak. Aku enggak bercanda. Aku serius. Aku memang suka sama kamu. Hari ini? Mas Ganjar? Maaf ya, aku terlambat. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu datang. Kamu nggak apa-apa kan? Apa dia ganggu kamu? Enggak kok, enggak. Siswa, aku pergi dulu ya. Temen aku udah datang. Dah. Apa sampean kewesedan? Kok sampean tuh mesti tahu diri. Gak mungkin non hari ini mau kawin sama dia. Wong bumi sama langit aja gak mungkin menyatu kecuali kiamat. Lah itu, Siswa itu susah dikasih tahu. Dia malah ngotot tetap mau menikahin sama non hari ini. Mbok Jinten, apa sampean berani ngelamar sama Pak Marbun? Bisa-bisa sampean kok dipecat tahu? Lah itu, aku jadi bingung. Siswa tetap pengen menikah sama non hari ini dan minta cepet-cepet dilamarin. Ya bilang aja sama dia kalau non hari ini itu gak mau nikah sama orang yang mukanya buruk. Ngerti? Macem-macem aja. Ibu nggak bisa ngelamarin aku karena wajahku yang buruk ini ya, Bu. Bu, pokoknya aku nggak mau tahu. Ibu harus ngobatin aku, Bu. Pokoknya aku harus sembuh. Aku nggak pengen punya wajah yang buruk seperti ini, Bu. Ya kamu tuh mau berobat kemana lagi, Toger? Sudah kemana-mana toh nggak ada hasilnya juga. Ada satu orang, Bu. Namanya Mbah Woblacan. Aku yakin beliau bisa menyembuhkan penyakitku ini, Bu. Kita ke sana aja yuk. Ada perlu apa kalian datang kemari? Mbah, tolong sembuhkan anak saya. Dulunya dia tidak seperti ini, Mbah. Sudah berobat kemana saja kalian? Sudah kemana-mana, Mbah. Tapi nggak ada hasilnya. Anak kamu kena santet. Coba kamu ingat-ingat. Apa kamu punya musuh? Seingat saya, enggak, Mbah. Kamu? Enggak punya.
Tapi kalau bisa, tolong kembaliin santetnya lagi. Kalian datang kemari tidak untuk membalas dendam. Kalian hanya butuh obat. Iya, Mbah. Apa anak saya bisa disembuhkan? Bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Mbah? Anakmu harus minum darah kucing hitam. Jadi kalian harus mencari kucing hitam. Manis, sebentar lagi kamu bakal jadi dewa penolongku. Tidak disangka, ternyata kamu ini adalah obat penyakitku. Si manis. Bu, coba kamu pikir baik-baik. Apa benar kamu mau ngorbanin si manis? Iya, Bu. Apa kamu gak mau cari kucing hitam yang lain aja? Tidak usah, Bu. Kelamaan. Aku pengen cepat-cepat sembuh. Sudahlah, kita bawa aja si manis ini nanti malam ke rumah Mbak Wo. Jadi kamu mau minum darahnya si manis? Iya. Aku akan minum darahnya si manis. Sun matak aji halimunan. Siswa sodo. Ajir mabur. Ambiar. Manggo getih kucing irang. Minum darah kucing hitam ini. Ayo. Kenapa anak saya? Tidak apa-apa. Mantra saya bekerja. Sebentar lagi santetnya akan keluar. Ayo lawan, lawan terus. Lawan, biar santetnya keluar. Ayo, ayo. Siswa, kamu sudah sembuh, Nak. Kamu sudah sembuh. Iya, Bu. Aku sudah sembuh. Mbah, terima kasih, Mbah. Terima kasih banyak. Aku sudah sembuh. Lihat, sekarang anak kamu sudah kembali seperti semula. Bu, aku sudah sembuh sekarang. Nggak ada yang ngejek-ngejek aku lagi, si buruk rupa. Aku sudah tidak si buruk rupa lagi. Saya pengen bicara sama ibu. Begini, Bu. Sekarang udah ndak ada alasan lagi buat ibu untuk memenuhi keinginan saya. Tolong lamarin hari ini. Ya, Bu, ya. Bilang sama Pak Marbun tuh.
kalau saya pengen ngelamar dia. Ger, kamu nih gimana sih? Apa nggak mikir toh? Kok kamu masih tetap mau menikahi Non Harini? Kita nih orang miskin. Biarpun wajah kamu sudah sembuh, lamaran ibu ini nggak bakalan diterima. Sudahlah Bu, turutin saja permintaan saya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya harus menikah sama dia. Ibu lamarin dia. Ya? Nggak mungkin, Ger. Ibu nggak berani. Ibu nih kerja di rumahnya Pak Marbung jadi pembantu. Mana mungkin pembantu ngelamar anak majikannya? Saya pengen ibu ngelamarin dia. Sekarang juga. Pokoknya saya nggak mau tahu. Udah ya Bu, cepetan. Kalau ibu nggak mau nurutin perintah saya, ingat Bu, saya bakal bakar semuanya ini. Ayo Bu, sekarang. Aduh, lepaskan. Aduh, Saya nggak mau tahu, Mak. Mak pokoknya harus ngelamar. Saya nggak mau tahu. Mak nggak boleh nolak. kalau ngelamar tuh nggak boleh dalam keadaan seperti ini. Nggak boleh lusuh, kita harus bersih. Alah, Mak. Nggak usah bersih-bersih. Nggak usah rapi-rapi. Udah begini aja. Yang penting tuh ngomong, ngelamar. Ya wes lah, Mak lamarin kamu. Tapi Mak biar ganti baju dulu ya. Nggak mungkin kita ngelamar dalam keadaan seperti ini. Nanti mereka nggak bakalan nerima lamaran kita. Ya udah. Tapi cepet. Kalau enggak, rumahnya tak bakar nanti. Bu, ayo, ganti baju aja kok lama. Cepetan. Gitu. Kalau begini kan enak. Ibu nggak repot, gampang juga diaturnya. Iya kan? Iya, tapi nanti kalau lamaran kita ditolak, kamu harus terima kenyataan ya. Alah ibu, udah. Nggak usah dipikirin kayak gitu. Mau ditolak, mau diterima. Sekarang, yang harus ibu yakinin, itu ibu bakal punya besan yang kaya. Nah, udah yuk Bu, berangkat. Kamu mau ngelamar anakku? Jinten, kamu masih waras gak sih? Berani-beraninya kamu mau ngelamar anakku? Maaf Pak, saya hanya menyampaikan keinginan anak saya. Iya Jinten, tapi keinginan anakmu ini nggak masuk di akal. Ada apa sih Pak? Ribut-ribut. Bu, urus pembantu ini. Berani-beraninya dia tuh mau ngelamar anak kita. Apa? Mbok Jinten mau melamar Harini? Iya, dia tuh mau ngelamar anak kita. Kenapa Bapak enggak mau menerima lamaran saya? Saya ini kan laki-laki juga. Sama seperti orang lain ingin menikah. Saya bisa kok membahagiakan anak Bapak. Saya juga bisa untuk menafkahi anak Bapak. Sama kamu bilang. Kamu tuh lain dengan aku. Ibarat langit sama bumi. Ngerti kamu? Pak, saya ini mencintai anak Bapak. Dengar ya siswa, biar anakku ini mau sama kamu, aku tetap tidak mengizinkan anakku ini nikah sama kamu. Hari ini, kamu masih ingat kan? Aku siswa. Aku sudah tidak buruk rupa lagi. Aku sudah sembuh. Kamu mau kan menerima lamaranku? Siswa, maafin aku. Aku sama sekali belum kepikiran untuk nikah. Kamu dengar sendiri kan? Anak aku tuh nggak mau sama kamu. Jadi tunggu apa lagi? Ayo keluar kamu. Sudahlah Pak, Mbok Jinten ini kan hanya menyampaikan keinginan anaknya. Kalau kita ndak terima ya udah, ndak apa-apa. Iya Bu, saya mohon maaf. Saya tahu lamaran saya nggak bakalan diterima sama ibu dan bapak karena saya ini orang miskin. Bu, mulai besok aku nggak mau ngelihat Jinten ada di rumah ini lagi. Cari aja pembantu yang lain. Aduh, tolong Pak. Aduh, jangan pecat saya. Bu, saya mohon Bu, jangan dipecat Bu. Mbok Jinten,
Semua keputusan ada di tangan Bapak. Saya ndak bisa berbuat apa-apa, jadi saya ndak bisa nolong Mbok Jinten. Siswo, ini semua gara-gara kamu. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus menikah sama kamu dan kamu harus mau. Pokoknya, kamu harus menjadi istriku. Apapun akan aku lakukan. Ayo, Bu. Oh, jadi ini orang yang gak tahu diri yang ngelamar anaknya Pak Marbun, iya toh? Hah? Siapa kamu, ha? Heh, kamu pikir emang kamu siapa berani-berani yang ngelamar anak Pak Marbun? Aku aja yang anak orang kaya nggak berani. Dasar lo anak miskin nggak tahu malu. Sini kamu, sini. Kamu mau jadi jagoan ya? Hah? Walaupun kamu sudah sembuh, kamu tetap diburuk rupa anak orang miskin, tahu kamu? Beh. Ayo. Mbah, saya mohon, Mbah, ajari saya ilmu kesaktian. Untuk apa kamu belajar ilmu kesaktian padaku? Kalau hatimu penuh dengan dendam. Saya hanya tidak mau dihina terus, Mbah. Saya bosan dihina terus. Hati saya sakit. Saya tidak mau punya murid yang hatinya busuk. Mbah, saya mohon, Mbah. Tolong, ajari saya ilmu kesaktian. Sekarang kamu pergi. Pergi! Wong gendeng. Hari ini, kamu masih ingat kan? Aku Siswo. Aku sudah tidak buruk rupa lagi. Aku sudah sembuh. Apapun yang terjadi, aku harus menikah sama kamu dan kamu harus mau. Pokoknya, kamu harus menjadi istriku. Apapun akan aku lakukan. Mikir apa hari ini? Kamu kelihatan gelisah. Aku takut, Pak. Takut apa? Aku takut anaknya Mbok Jinten benar-benar membuktikan ancamannya. Nggak mungkin lah. Itu kan cuma ancaman kosong. Tapi aku lihat matanya benar-benar marah, Pak. Ya udah, kamu tenang ya. Biar bapak semuanya yang urus. Dia tuh nggak mungkin kembali lagi ke sini. Ya? Kemauan belajarnya sangat kuat. Hah, tapi sebentar lagi juga dia pasti mabur. Orang urus. Kamu benar-benar keras kepala. Gendeng! Kamu benar-benar ingin belajar ilmu dariku? Iya, Mbah. Janji, ilmu yang nanti kamu kuasai, hendak kamu gunakan untuk balas dendam. Saya janji, Mbah. Tidak kamu gunakan untuk celakakan orang. Iya, Mbah. Kamu mau di situ terus? Nggak mau belajar ilmu kesaktian dariku? Mau, Mbah.
Matur nuwun, Mbah. Melu! Terima kasih, Mbah. Wis. Siswa, kamu sudah menguasai ilmu reok yang jarang dimiliki orang lain. Kamu akan bisa sangat disegani orang kalau ilmumu kau gunakan untuk kebajikan. Tapi kamu juga bisa sangat dibenci orang kalau kamu gunakan ilmumu untuk kejahatan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi memakai baju berwarna lain selain baju yang kamu pakai ini. Karena kamu sudah menjadi warok. Warok, Mbah. Iya. Orang yang sudah menguasai ilmu reok akan menjadi seorang warok. Aku berpesan kepadamu, gunakanlah ilmumu untuk kebajikan. Baik. Siswa, terimalah ini. Topeng itu akan membuatmu berwibawa. Tidak akan ada orang yang berani menentang. Dan ingat, kamu harus mempertahankan pusaka ini, apapun akibatnya. Ini adalah budaya asli dari Ponorogo. Budaya Nusantara. Harus kamu pertahankan. Ingat. Baik, Mbah. Suaramu akan menggelegar seperti geledek. Dan orang yang mendengarnya akan ketakutan.
lama nggak pulang? Nggak usah banyak tanya. Saya minta kopi sekarang. Ini kenapa masih berdiri di situ? Udah sana. Bikin kopi saya. Ger, kamu lama nggak pulang kok jadi berubah seperti ini sih? Bikin kopi saya. Duh Gusti yang Maha Agung, tolong kau beri kesabaran pada anakku. Kembalikan dia seperti yang dulu. Jangan kau beri aku cobaan yang berat, cobaan yang aku tidak kuat untuk menanggungnya. Kamu dari mana aja toh, Ger? Kamu ninggalin mak sendirian. Saya habis belajar ilmu. Saya belajar ilmu dari Mbah Wo. Sekarang, kesaktian yang dimiliki sama Mbah Wo sudah saya miliki juga. Jadi apapun yang saya lakukan, itu terserah saya. Khususnya terhadap orang-orang yang sudah menghinaku. Untuk apa sih kamu belajar kesaktian kalau hanya untuk membalas dendam? Bu, ini kopi apa? Saya kan sudah pernah bilang, jangan pakai gula merah, saya nggak suka. Iya, gula putihnya habis. Halah, gula pasirnya habis. Kalau nggak ada gula pasirnya, ya sudah, nggak usah bikin kopi. Orang tua nggak berguna kayak gini nih. Kita duduk gitu aja, ya. Oh iya, gak lupa. Mau beli rokok dulu sebentar ya. Oh, yaudah. Kamu tunggu sini, ya? Jangan lama ya, Mas. Iya, iya. Kamu... Siswa, Oh, siswa? Kamu beda banget ya sekarang? iya. Kalau dulu kan aku jelek. Kalau sekarang sudah ndak jelek lagi. Karni, ada satu hal yang pengen saya sampaikan kepadamu. Sebetulnya, aku sudah lama jatuh cinta sama kamu. Tapi aku belum berani. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu aja? Aku takut kalau kamu nolak cintaku. Kamu salah, siswa. Aku juga suka sama kamu. Kamu mau jadi pacarku? Woi! Ngapain kamu pacar aku? Kamu anak setan. Berani-beraninya kamu ganggu pacar aku. Hah? Hei, coba kamu tanya sendiri sama orangnya. Apa benar dia ini pacar kamu, Karni? Hah? Karni, kamu pacarku kan? Kamu lagi jalan sama aku, ya kan? Apa? Ya enggak lah ya. Aku tuh nggak pernah pacaran sama kamu. Apa-apaan kamu, Karni? Kamu pacarku, Karni. Siapa bilang? Aku tuh nggak pernah suka sama kamu. Aku tuh sukanya sama siswa. Karni! Gak usah kamu teriak-teriakin wanita. Dia sukanya sama aku. Kurang ajar kamu, siswa. Ku bunuh kamu! Ah! 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 Ayo, Karni. Karni! Karni, jangan tinggalin aku, Karni! Siswa, awas, ku balas kamu, siswa! Au! Kurang ajar. Ada apa kamu datang ke sini lagi?
Saya datang kemari ingin menanyakan soal lamaran saya. Aku tidak setuju anakku kawin dengan kamu, tahu? Saya tidak mau tahu. Apapun yang terjadi, anak bapak harus menikah dengan saya. Ajar kamu. Pikirkan baik-baik, Pak. Jangan sampai saya punya niat untuk membunuh bapak. Tapi bapak tenang saja. Itu tidak akan saya lakukan. Karena saya datang kemari ingin melamar anak bapak. Aku tidak mau menerima lamaran kamu, Siswo. Kamu dengar itu kan? Pergi kamu. Jangan pernah ganggu keluargaku lagi. Kenapa kamu tidak mau menerima lamaranku? Aku sudah punya pacar. Aku tahu. Pacarmu yang nunggu kamu itu kemarin kan? Kamu tidak usah khawatir hari ini. Kamu tenang saja. Nanti biar aku ketemu sama pacarmu dan aku minta sama dia untuk menyerahkan kamu kepadaku. Kurang ajar kamu. Kamu pikir anakku barang apa? Pergi kamu! Pergi! Siswo, kamu denger ya? Aku nggak akan pernah mau jadi istri kamu, tahu? Apapun yang terjadi, kamu harus menjadi istriku. Suka ndak suka, kamu tetap akan menjadi istriku. Apapun akan aku lakukan. Hei! Kon, sing jenenge Ganjar. Hah? Iya. Kenapa? Aku minta kau menjauhi hari ini. Apa? Menjauhi hari ini? Kenapa? Dia akan jadi istriku. Hari ini itu pacar aku. Dan kamu nggak berhak melarang aku. Dia nggak mungkin mau sama kamu. Kalau kamu nggak mau, aku akan menghajarmu. Jangan menghayal kamu. Dia nggak mungkin mau sama kamu. Dan aku nggak mungkin ninggalin dia. Kurang ajar. Aku peringatkan kau. Kau harus jauhi dia. Kalau enggak, aku enggak akan segan-segan untuk membunuhmu. Aneh. Siswo sekarang benar-benar sakti. Pantesan aja si Kani sekarang jadi benci sama kamu. Pasti dia sudah dipelet. Siswo sekarang benar-benar jadi orang jahat. Mungkin dia keturunan keluarga jahat. Ya udah, kita lapor Pak Lurah saja. Ayo, ayo. Diusir dari sini. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Karena bukti-buktinya kurang kuat. Pak, maaf Pak. Bapak mau bukti apa lagi Pak? Saya ini pernah merasakan kekejamannya Siswo Pak. Saya pernah dipukuli Pak. Pak, Siswo itu memang sakti tapi dia jahat Pak. Bahkan dia sering melakukan tindakan pelecehan sama anak-anak perempuan Pak. Benar Pak, adik saya saja pernah dipegang-pegang sama Siswo. Jadi sebaiknya kita usir saja dia dari kampung sini. Lebih cepat, lebih baik Pak. Bapak dengar kan? Jadi perlu bukti apa lagi Pak? Pak, Bapak tahu, si Karni pacar saya, dia sampai benci dan lupa sama saya, Pak. Setelah dia kenal dengan Siswo, Pak. Sudahlah, Pak. Usir saja dia, Pak. Saudara-saudara, kejadian semacam ini tidak bisa dijadikan barang bukti. Sabar, sabar. Sekarang begini saja. Kita awasi mereka. Kalau sampai ketangkap basah, kita baru bertindak. Ini sudah keterlaluan. Dia tuh berani datang ke sini ngancam kita. Sekarang malah melukai Ganjar. Yang aku takutin udah kebukti kan, Pak. Dia bakal ngelakuin apa aja buat dapet yang dia mau. Aku takut terjadi apa-apa sama keluarga kita. Siswo itu punya ilmu, Pak. Mas Ganjar tahu persis ilmu apa yang dia miliki.
Sekarang Bapak setuju. Biar warga yang ngusir dia. Biar nggak jadi penyakit. Siswo, cepet bawa pulang dia. Ibu nggak suka ngeliat tingkah laku kamu kayak begini. Gak tau sopan santun. Apa, Bu? Ibu nggak suka ngelihat aku? Hah? Dia itu bukan istri kamu. Ger, kamu tuh nggak boleh seperti ini. Berlaku seperti seorang suami istri. Ya udah biar aja lah. Ini bebas, orang kelakuanku sendiri kok. Kamu tuh gimana sih? Ibu jadi bingung. Dulu kamu begitu ngototnya pengen menikahi hari ini. Sekarang, sebenarnya siapa sih yang kamu maui? Kalau kamu mau nikah, nikah saja. Jangan begini caranya. Dari dulu sampai sekarang saya tetap ingin memperistri hari ini. Nggak ada yang berubah. Dan itu hak saya. Kalau misalnya saya ingin mempunyai banyak wanita. Kalau ibu nggak suka nggak usah lihat. Kamu tuh betul-betul kelewatan. Kamu tuh nggak punya rasa hormat sedikit saja sama orang tua. Kamu tuh bener-bener membuat ibu malu. Sekarang ini orang-orang sudah menjauhi ibu gara-gara kelakuan kamu yang selalu membuat onar. Aku nggak peduli. Kalau ibu nggak suka ngeliat kita atau nggak suka ngeliat aku, ya wes, keluar aja dari rumah ini. Keluar dari rumah ini. Saya bilang keluar. Keluar. Ya Tuhan, ampunilah anakku. Berilah jalan yang terang untuknya. Ada. Ikut, Cak. Bonjinten. Kiri kanan. Tuh, lihat tuh. Kelihatannya orangnya baik, lemah, lembut. Padahal hati ini kok serigala, Mas. Iya bener, Cak. Sekarang belangnya udah ketahuan. Siswa yang dulu buruk rupa, sekarang jadi kejam. Jadi biang keributan. Itu pasti ajarannya dia, Cak. Iya, bener, Mas. Padahal dulu nggak gitu, Rek. Waktu wajahnya masih buruk. Ya mungkin wajah buruk dulu itu awal dia pengen dapetin ilmu, kesaktiannya. Iya, bisa, Cak. Iya nggak? Iya, bener. Bisa juga ibu, Cak. Bisa. Ayo kerja mana? Ayo, kerja. Ibu. Ibu. Ya Allah, Ibu. Bu. Bu, tolong. Tolong. Bu, sadar, Bu. Bu. Buat itu bunuh orang. Benar, Ibu. Dia bunuh orang. Dia bunuh. Bunuh dia. Bunuh dia. Kak, saya mau menolong dia. Ayo. Kak. Bohong. Pastikan dia. Ini sih dukun santet. Ya betul. Ya betul. Ya benar. Kita usir saja dia. Ayo, usir aja mereka. Ayo. Habisi aja. Habisin dia terus. Ayo. Saya bukan Perempuan elek, mampus kowe. Sekarang kita usir anaknya. Ayo. Tinggal di kampung ini. Ya, ayo. Weh siswa, anak setan, anak tukang santet, keluar kamu! Weh! Keluar! Ada apa? Kami nggak mau kamu tinggal di kampung ini. Ya, karena mak kamu juga sudah diusir dari desa ini. Bagus. Kalau kalian mengeluarkan dia dari desa ini, itu bagus. Kalau perlu, sekalian kalian bunuh aja. Tapi kalau kalian cari perkara denganku, kalian akan mati. Mengerti? Buka! Satu keadaan semua.
Bu, ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa, Bu? Bu, Bu, Bu. Saya ada di mana? Mbok Jinten ada di rumah aku. Kebetulan orang tua aku menyelamatkan Mbok. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Mbok. Yang penting Mbok sudah sehat, sudah siuman. Non hari ini Iya, Mbok. Mbok kenal, Nak? Mbok ditemukan pingsan di luar kampung Ponorogo. Mbok kenapa? ceritanya panjang, Non. Ya udah, yang penting sekarang Mbok istirahat ya, biar cepet sembuh. Maafkan saya ya, Non. Maafkan saya. Udah, Mbok. Udah. Lagi dong, Mas. Marbun! Marbun! Keluar kau! Keluar! Aku datang ke sini untuk mengambil anakmu. Kurang ajar kamu. Sebelum aku mati, kamu nggak bisa membawa anakku. Aku tidak akan pergi sebelum bawa anakmu. Kurang ajar kamu. Ayo, lakukan sesukamu. Hah? Sekarang giliranku. Hari ini ikut aku hari ini. Lepas Ibu. Hari ini. Mana kita dibawa, Bu? Kamu ndak usah sedih. Yang penting kita bakal nikah. Kamu dan aku akan menikah. Aku nggak akan pernah mau nikah sama orang yang udah bunuh bapakku. Ajar. Kamu ndak usah banyak tingkah ya. Nasibmu itu ada di tanganku. Hidupmu itu tergantung belas kasihanku. Jadi kamu harus pikir baik-baik. Aku bersumpah lebih baik mati daripada harus jadi istri kamu, Siswo. Dasar bodoh. Kamu tuh bisa hidup senang kalau nikah sama Mas Siswo. Aku aja nggak keberatan kok untuk melayani Mas Siswo berdua. Udah deh, kamu tuh nurut aja. Nggak akan. Kalau kamu nggak mau nikah sama aku, kamu tak kurung di sini. Nggak boleh pergi kemana-mana sampai kamu mau nikah sama aku. Ngerti? Ibu nggak tahu kenapa dia jadi seperti itu. Dia tega membunuh Bapak dan dia membawa lari hari ini. Ibu takut hari ini kenapa-kenapa. Ganjar, tolong selamatkan hari ini, Ganjar. Ibu tahu dia pasti menderita sekarang. Tolong selamatkan hari ini, Ganjar. Baik, Bu. Ibu tenang dulu aja. Aku pasti akan mencari hari ini. Ada apa ini? Belum kapok juga kamu.
Pengen? Saya ajar lagi. Siswo, di mana hari ini? Dia ada di rumahku. Memang kenapa? Aku minta kembalikan dia. Dia nggak mau menikah sama kamu. Kon minta dia dilepas, nak. Baik, lepasin dia sendiri. Asal kamu bisa mengalahkan aku. Aku nggak mau ribut sama kamu. Aku minta baik-baik. Lepaskan hari ini. Kan sudah saya bilang, kamu ambil saja sendiri dia. Asalkan kamu bisa mengalahkan aku, otomatis dia bakal bebas. Aku kasih tahu ke kamu ya, hari ini tuh butuh cowok yang perkasa, yang mampu melindungi dia. Bukan cowok banci macam kamu. Aku tunggu kedatanganmu ya. Sombong. Menghina sekali kau. Tunggu aja, Siswo. Pak Lurah, Siswo nggak bisa dibiarkan. Kita harus lawan, Pak. Benar, Pak. Dia sudah membunuh Pak Marbun dan juga menculik hari ini. Apa kita warga Ponorogo mau diam saja? Sampai kapan, Pak? Kita semua tahu, Siswo punya ilmu kesaktian yang sangat hebat. Dan sampai sekarang, belum ada yang bisa menandingi dia. Nah, apakah di antara kalian ada yang berani sama Siswo? Aku berani. Akan kubereskan Siswo. Kenapa sampean tidak bilang dari dulu kalau sampean bisa menandingi Siswo? Aku cuma ingin tahu saja, apakah ada orang Ponorogo yang mampu melawan Siswo? Ternyata tidak ada, Pak Lurah. Kang, kalau bisa bereskan saja semua, Kang. Biar di sini aman. Itu sudah pasti. Kalau dia tidak mau pergi, aku akan bereskan dia. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Keluar kamu! Jangan jadi banci kamu, Siswo! Mas, kayaknya orang-orang kampung itu datang lagi deh. Gara-gara mana sih Ki? Diam kalian semua! Setan! Pergi kau dari rumah ini! Tuh! Ya! Kalau aku tidak mau pergi, mau apa kalian? Hah? Aku yang akan mengusir kamu keluar dari sini. Ya, udah! Kau? Ya! Kau ingin memaksaku untuk keluar dari kampung ini? Silakan! Lawan aku! Kalau perlu, semuanya lawan aku! Jangan banyak omong kamu, Siswo! Mundur, semua! Siapa yang ingin menyusul? Cepat! Sekarang bawa mayat ini pergi. Jangan pernah ganggu saya lagi. Atau kalian akan bernasib sama seperti dia. Gak ada yang bisa melawan Siswo. Kalau begini, kapan aku bisa membebaskan hari ini? Mas Ganjar! Hari ini? Mas, tolong aku, Mas. Tolong sama
selamatkan aku. Aku lari dari rumah Siso, Mas. Ayo, Mas, kita harus cari tempat persembunyian sekarang, Mas. Ya, tapi kamu nggak apa-apa kan? Udah ceritanya nanti aja, Mas. Yang penting kita harus lari sekarang. Ajar. Maaf, Mas. Tapi aku nggak tahu. Diam. Tapi aku nggak tahu dia kabur lewat belakang. Diam saya bilang. Hari ini saya tidak akan melepaskanmu. Manapun kau pergi, aku akan terus mengejarmu. Apa? Jadi selama ini Non Harini disekap oleh Siswo? Ya ampun. Kenapa Den Ganjar baru cerita sekarang? Untung saja Non Harini bisa lari. Aku juga bingung, Mbak. Anak Mbok itu sangat sakti. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Saya juga bingung. Kenapa saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik? Malah dia semakin jahat saja. Non, maafin saya ya. Karena Siswo, Non jadi susah. Dan juga merepotkan keluarganya Den Ganjar. Nggak apa-apa, Mbok. Mbok Jinten nggak salah. Mbok, apa Mbok tahu di mana Siswo belajar ilmu kesaktian itu? Iya, saya tahu dia belajar sama Mbah Wo Blacan. Mbah Wo Blacan? Siapa dia, Bu? Dia itu yang menyembuhkan wajahnya Siswo. Dia terkenal sebagai warok yang sangat sakti. Di mana aku bisa menemukan dia, Mbok? Apa Mbok tahu? Dan bawa aku ke sana. Ternyata kamu di sini hari ini. Kau mau pergi dariku? Hah? Siswo, sadar Toger, sadar. Kamu sudah mengambil jalan yang sesat. Ayo Toger, kembali ke jalan yang benar. Biarkanlah Non Harini menjalani hidupnya dengan tenang. Mungkin dia bukan jodohnya kamu. Diam, perempuan tua. Dia adalah calon istriku. Dan kau tidak usah ikut campur urusanku. Aku nggak mau ikut kamu, Siswo. Siswo, jangan ganggu Harini. Dia calon istri aku. Bukan. Dia adalah calon istriku. Bukan calon istrimu. Dan kau jangan pernah ganggu dia lagi. Kurang ajar kamu, Siswo! Mas Ganjar! Mas Ganjar! Mas! Itu, kamu benar-benar keterlaluan!
Aku cinta sama kamu, nikahlah sama aku, ya. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau jadi istri kamu. Jadilah istriku hari ini. Jawabanku tetap sama, Siswo. Aku nggak mau jadi istri kamu. Aku beri kau waktu sampai besok pagi. Ingat, jangan mengecewakanku. Dan jawabanmu harus iya. Aku di mana? Kamu di gubukku. Aku menemukan kamu pingsan di tengah hutan. Terima kasih, Mbah. Mbah udah menyelamatkan hidup aku. Kalau aku boleh tahu, Mbah siapa? Aku Warok Woblacan. Orang biasa memanggilku Mbah Woblacan. Jadi, Mbah adalah gurunya Siswo? Iya. Tapi muridku sesat. Ia gunakan ilmunya untuk celakai orang lain. Benar, Mbah. Dia sudah membunuh banyak orang. Dan sekarang calon istri saya bersama dia. Iya. Aku tahu. Mbah, bisakah Mbah mengajarkan aku ilmu waroh itu? Aku yang menyelamatkan calon istri aku. Iya, sekarang kita istirahat dulu. Ayo. Siswo, aku lebih baik mati daripada harus kawin sama orang yang tega membunuh orang tuaku, membunuh pacarku, bahkan kamu tega membunuh ibumu sendiri. Kamu bukan manusia, Siswo. Kamu iblis. Aku mencintaimu. Kamu tidak boleh mati. Kamu harus hidup. Aku akan menghidupkanmu lagi. Hidupkan kembali jasad ini. Siswo? Hari ini. Siswo? Hari ini. Aku telah menghidupkanmu lagi sekarang. Kamu menghidupkan aku lagi? Iya. Sekarang kau tahu. Aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati.
semua ilmu kanuragan sudah kamu kuasai. Kamu akan bisa menandingi Siswo. Dan sekarang, aku akan mengukuhkan kamu sebagai waruk sejati. Dan aku mengutus kamu untuk menyadarkan kakak seperguruan kamu. Terimalah pusaka ini. Pusaka ini akan berguna kalau kamu menghadapi musuh yang berilmu tinggi. Pergilah, sadarkanlah Siswo. Mbah akan membantumu. Baiklah. Terima kasih. Ganjar! Berani-beraninya kau mau mengganggu kesenanganku. Apa mau? Bertobatlah, Siswo. Kamu sudah sesat terlalu jauh. Ilmu yang kamu kuasai itu bukan untuk menyusahkan orang. Aku tidak peduli. Kamu tidak ada urusannya denganku. Sekarang jadi urusannya, Siswo. Karena Ganjar adalah muridku. Oh, begitu. Jadi sekarang aku sudah punya saingan. Apa mau kalian? Hah? Lepaskan hari ini dan bertobatlah. Bahwa pasti akan mengampunimu. Aku tidak takut dengan Bahwo. Karena aku lebih sakti daripada dia. Kalian mau maju? Ayo, lawan aku.
Pak, Bapak, itu tarian apa sih, Pak? Iku namanya tarian Reok Ponorogo, Le. Reok Ponorogo itu asli dari Ponorogo. Rakyat di Ponorogo harus wajib mengikutinya, harus menguasai dia, Le. Makanya kesenian Reok Ponorogo itu asli Nusantara deh. Ya Indonesia ini, apik tuh, Le. Kalau aku sudah gede, aku mau jadi Reok Ponorogo. Oh, jadi Reok Ponorogo. Kamu lucu, ayo kita goyang.